Kita diciptakan oleh Allah karena cinta. Adanya alam jagat raya ini, adanya dunia ini serta isinya, itu karena cinta. Sehingga metode orang yang memiliki cinta itu harus selalu dan senantiasa dibarengi tentang pencipta cinta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang Allah tanamkan dalam hati dan sanubari setiap insan ataupun manusia itu memiliki arti yang begitu dalam. Pada hakikatnya cinta itu adalah sesuatu yang suci, akan tetapi cinta itu sendiri bisa menjadi benci dan bisa menjadi rugi sang pemilik cinta bagi orang yang telah menjalankan cinta itu sendiri. Berapa banyak penafsu yang mengatasnamakan cinta, akan tetapi sungguh yang lebih merugi lagi penafsu menyelimuti nafsunya dengan doa sehingga terlihat suci di hadapan manusia. Ini merupakan sesuatu yang merusak dan menodai kemurnian cinta itu sendiri. Karena pada hakikatnya cinta yang hakiki, cinta yang suci itu tidak akan merugi. Cinta itu membangun, tidak merubuhkan. Cinta itu memperbaiki, tidak merusak. Huwal wiladatu tsaniya lil insan. Pada hakikatnya cinta itu adalah kehidupan kedua bagi setiap manusia. Cinta itu adalah makhluk. Cinta itu adalah ciptaan Allah. Cinta itu bisa rusak karena nafsu, yang dimana cinta itu telah ternodai oleh hasutan syaitan dan nafsu seorang manusia. Nafsu itu sungguh begitu bejat, karena kalau kita ketahui awal mula penciptaan nafsu itu sendiri, Allah bertanya kepada nafsu, duhai nafas, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau? Maka nafsu itu menjawab, ana wa anta anta, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Artinya nafsu itu sendiri tidak menganggap bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah. Sehingga jangan sampai nafsu itu menguasai diri. Nafsu kepada cinta dunia, nafsu kepada cinta harta, nafsu cinta kepada wanita, itu syahwat, yakni birahi. Siapa orang yang telah membiarkan hawa nafsu tersebut menguasai dirinya, maka dipastikan dia tidak bisa melibatkan Allah untuk membawa cinta yang telah Allah tanamkan dalam hati dan sanubarinya. Cinta tersebut adalah hawa nafsu dan godaan syaitan. Allah katakan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia inginkan, baik itu kecintaan kepada wanita-wanita. Perlu diwaspadai ketika Allah menukil, ketika Allah berfirman hubbus syahwat. Setelah hubbu ada syahwat. Setelah itu apa? Minan nisa, kepada wanita. Cinta yang murni itu cinta yang seperti apa sih yang tidak mendatangkan suatu dosa? Jadi para ulama telah mengkategorikan cinta itu sendiri. Yang pertama adalah cinta karena faktor internal. Cinta yang demikian adalah cinta yang berdasarkan daripada paras, kecantikan dan ketampanan. Cinta yang seperti ini bukanlah cinta yang murni, karena dia memiliki sebab. Sehingga ketika ketampanan dan kecantikan itu telah hilang, maka berkuranglah rasa cintanya. Dan yang kedua adalah cinta karena faktor eksternal duniawi, kekayaan, jabatan. Kalau ditanya apakah itu cinta? Ya, itu cinta. Tapi cintanya sudah ternodai. Artinya cintanya masih memiliki suatu sebab. Seseorang yang mencintai seorang wanita atau seorang wanita yang mencintai seorang lelaki yang karena sebab faktor eksternal duniawi, itu pada hakikatnya dia bukan mencintai wanitanya, dia bukan mencintai lelakinya, tapi dia mencintai kekayaannya. Sehingga ketika hal tersebut telah hilang, kekayaan, jabatan, tahta dan kekuasaan, maka cintanya akan menjadi berkurang. Apakah cinta yang seperti ini disebut cinta karena Allah? Tidak. Kemudian yang ketiga, ada cinta karena faktor eksternal ukhrawi, akhirat. Seorang laki-laki mencintai wanita karena kesolehaannya. Atau sebaliknya, kategori cinta yang ketiga ini disebut cinta karena Allah, karena sebabnya menyangkut tentang perkara akhirat. Hal yang seperti ini ketika menikah, maka tujuannya adalah untuk memiliki anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, cinta karena paras rupa, apakah itu akan menimbulkan suatu dosa? Oh tidak, selagi dia menjaga dan menjunjung tinggi tentang norma-norma hukum-hukum agama. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu, wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Mendekati itu dilarang sama Allah. Kenapa kok Allah tidak katakan wala tazun, jangan kalian berzina? Allah tidak katakan wala tazunu, jangan kalian berzina, tapi Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina.
Begitu juga yang kedua, cinta karena kekayaan, cinta karena tahta dan kekuasaan, itu pun tak menimbulkan dosa. Terlebih lagi yang ketiga, cinta karena Allah. Kalau ditanya mau menikah dengan perempuan dan wanita yang seperti apa, rata-rata menjawab solehah. Karena kenapa? Wanita itu akan menjadi pembimbing bagi anak-anaknya. Mana ada laki-laki yang mau menikah dengan wanita yang akhlaknya tidak baik. Adapun cinta yang keempat, ini cinta yang murni, dikategorikan cinta lillah dan fillah, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Inilah hakikat makna cinta yang tertinggi. Karena ketika seseorang yang memiliki cinta karena Allah dan di jalan Allah, maka dia akan buta terhadap sesuatu yang dasarnya memang buruk terhadap orang yang dia cintai. Uwais dan Laila Majnun. Itu si Laila bukan orang yang cantik rupawan. Sebagaimana ketika kau mencintai seorang wanita karena Allah dan di jalan Allah, maka sesuatu yang buruk terhadapnya akan tetap kau cintai. Bukan yang melanggar di jalan Allah, bukan. Buruk ini bukan suatu kemaksiatan, bukan. Makanya dikatakan cinta karena Allah dan di jalan Allah. Artinya sesuatu yang menimbulkan suatu kemaksiatan dengan orang yang kau cintai, dia melakukan kemaksiatan pagi, siang, sore, malam. Kemaksiatan yang dia lakukan berbagai macam. Nah, ini yang akan menodai cinta karena Allah dan di jalan Allah tadi. Tapi keburukan yang ada dalam dirinya, artinya dia ini tidak cantik. Memang Allah ciptakannya begitu deh. Dan dia ini tidak kaya. Allah ciptakan begitu deh. Iya kan? Dan bahkan keburukan dan kesalahan yang dia lakukan, itu tetap akan kau cintai. Cinta yang ini, yang kategori terakhir ini, karena Allah dan di jalan Allah ini, kau akan mencintai orang yang ada hubungan dengan dia. Kata Uwais, aku melintasi rumah yang di sampingnya ada rumahnya Laila. Begitu aku melintasi rumah tersebut, aku peluk temboknya, aku cium temboknya. Wa ma hubud diyar syagafna qalbi. Aku tidak mencintai temboknya, akan tetapi yang aku cintai orang yang berada di balik tembok tersebut. Saking Laila ini ingin melihat Uwais, Kais, dia membuat suatu acara di rumahnya dan memberi makan orang banyak. Salah satu orang yang diundangnya adalah Kais. Tujuannya cuma satu, agar bisa melihat Kais. Maka ketika giliran Kais yang datang dan berhadapan di depan Laila, itu dia tidak langsung menaruhkan ataupun menuangkan makanan tersebut ke wadah Kais, melainkan dia tumpahkan dan jatuhkan piring yang berada di tangan Kais, sehingga membuat Kais itu seakan-akan menjadi sorotan. Sehingga orang-orang pun berkata, duhai Kais, alangkah bodohnya engkau, betapa gilanya engkau. Kenapa? Karena dia sudah membuat kau malu. Tapi lihat orang yang memiliki pandangan cinta, dia menjawab apa? Kalian mengatakan demikian karena kalian bukan orang yang dicintai oleh Laila. Maksud dan tujuan Laila menumpahkan piring tersebut, maka tanyakan kepada orang yang mencintai Laila. Sehingga Kais pun menjawab, maksud dan tujuan Laila untuk menumpahkan piring ataupun wadah yang berada di tanganku tersebut agar dia bisa lama-lama melihat dan memandang wajahku.